Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Senang sekali kami Mimin bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Hari ini kita kembali berjumpa dengan adik-adik di rumah. Kita akan sama-sama mau memulai kita punya sekolah minggu. Tapi sebelumnya adik-adik lihat ke belakangnya Kak Mimin. Hari ini kita punya tema adalah merah putih. Karena apa? Ini bulan Agustus, ini bulan dimana kita semua merayakan kemerdekaan kita punya negara. Nah adik-adik semua, tema sekolah minggu hari ini adalah Saya Anak Indonesia. Untuk itu, mari kami ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama menyanyikan pujian dari terbitnya matahari. Jangan lupa pakai tangan yang Tuhan Yesus kasih untuk memuji Tuhan juga. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan kita pun sekolah minggu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang akan kami dengar Tuhan Yesus dapat kami mengerti, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan ini sembahyang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan doa pada Bapa di sorga. Amin. Nah, sekali lagi adik-adik yang di rumah, Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Adakah sukacita? Kalau ada, sukacitanya di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Nah, kalau ada sukacita, dengan tetap berdiri, kami ajak adik-adik semua yang di rumah, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Daki-Daki. Jangan lupa gerakan, lihat di Kak Hesti, Kak Sela, dan Kak Nova ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung namun di sungai, Yesus besertaku. di kanan, Kau ada, di kiri, kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di mana adik-adik? Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik di rumah tadi pujian tadi bilang bahwa
Tuhan Yesus ada di mana-mana, ada di kanan, ada di kiri, ada di suka maupun dukanya adik-adik. Karena apa? Kita punya Allah yang luar biasa hebat. Dia besar, Dia kuat, dan Dia perkasa. Untuk itu mari kita sama-sama nyanyikan pujian Allahku besar. Adik-adik di rumah, tadi kita memuji Tuhan lewat puji-pujian, dan tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lewat mazmur. Mari adik-adik persiapkan adik-adik Alkitab untuk kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Baik, adik-adik di rumah, kita siapkan ketong Alkitab, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 141 ayat 1 yang sampai keempat. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Kasela akan membaca dari ayat yang pertama, adik-adik yang kedua, Kasela yang ketiga, dan ayat keempat kita baca secara bersama-sama. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bersama-sama, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Adik-adik yang di rumah, kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rifan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati ketong dan kita sama-sama menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku dimilikinya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, Rasanya masih kayak mimpi. Bisa sekolah di sekolah sebagus dan sebesar ini. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Sekarang siapa yang tahu nih tanggal berapa Hari Pahlawan? Saya, Bu. Ya, Amin? Tanggal 10 November. Ya, benar, Amin. Tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Masuk. Maaf, Bu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk, Amin. Amin, mulai besok, kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, kamu nggak usah masuk kelas ya. Jadi, saya nggak boleh belajar di kelas, Bu. Kalau aku masuk sekolah, pasti ibu guru akan marah lagi.
Guru macam apa aku ini? Aku sudah mematahkan semangat belajar muridku. Bagaimana kalau gara-gara perkataanku, Amin jadi berhenti sekolah? Sepertinya hari ini Amin tidak masuk sekolah lagi. Amin, maafkan kata-kata ibu yang tidak bijaksana ya. Amin. Amin. Saya boleh sekolah di sini lagi kan? Saya janji. Saya nggak bakal ngotorin lantai lagi. Tuh lihat tuh. Tentu Amin, tentu. Maafkan ibu ya. Ini ada hadiah untuk kamu. Buka. Wah, makasih ya Bu. Hadiahnya bagus banget. Sekarang Amin punya sepatu baru. Amin, ini sepatu dari teman-teman buat kamu. Biar kamu nggak bolos lagi. Makasih ya. Ya baik, shalom adik-adik. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekaligus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu kakak harap kita semua mempersiapkan diri kita. Kotong juga mempersiapkan Alkitab. Kalau belum ada di samping adik-adik, ini segera ambil Alkitab karena kita akan membaca Alkitab. Oke baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang pengasih dan Maha penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kami Roh Kudus ya Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Firman yang akan hamba-Mu bawakan ya Tuhan, kiranya boleh berguna bagi kehidupan adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Nah bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, bisa minta tolong kepada kakak atau orang tua yang di rumah supaya bisa membantu adik-adik dalam membuka Alkitab. Kakak Rifan ulangi, kotom pembacaan Alkitab terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Oke, Kakak Rifan akan membacakan untuk kita semua. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintahkan di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sierah yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma
pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Debora, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Debora, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Debora bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Debora maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Sanaim yang dekat dengan Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Debora kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia ialah orang yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, shalom adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik, dalam kotong pembacaan pada pagi hari ini, kotong akan sama-sama ini membahas tentang 2 orang tokoh dalam kotong pembacaan hari ini. Nah, ini 2 orang tokoh nih yang dong lakukan dalam bacaan ini adalah dong ingin mewujudkan kebebasan bagi dong bangsa yang menderita akibat bangsa lain. Jadi bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel yang pada waktu itu ditindas oleh bangsa Kanaan. Nah, 2 tokoh yang kakak maksud di sini adalah tokoh Debora dan tokoh Barak. Nah, adik-adik, Debora ini adalah istri dari Lapidot. Debora itu kerjanya sebagai seorang nabiya dan sebagai seorang hakim. Nah, kalau misalnya adik-adik bertanya, "Kak, nabiya itu apa?" Nah, kalau adik-adik bingung, nabiya itu pekerjaannya sama persis dengan seorang pendeta, tapi sebutannya untuk pendeta perempuan. Jadi kalau misalnya kayak Ibu Pendeta Leni itu pada zaman dahulu disebutnya nabiya, bukan pendeta. Jadi sama, dia punya tugas yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau hakim sendiri itu pada zaman dahulu di bangsa Israel itu merupakan pemimpin dari bangsa Israel tersebut. Jadi hakim ini merupakan pemimpin tertinggi. Kalau misalnya zaman sekarang itu persis kayak presiden begitu. Jadi hakim itu merupakan pimpinan yang paling tinggi di bangsa Israel pada waktu itu begitu. Nah, seperti dalam bacaan adik-adik,
pada waktu dulu bangsa Israel itu melakukan dosa dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan murka kepada mereka dan menghukum mereka. Nah, Tuhan punya cara untuk menghukum mereka, yaitu Tuhan membiarkan bangsa lain itu datang kok tindas dong begitu. Nah, bangsa yang menindas bangsa Israel yaitu bangsa Kanaan. Nah, bangsa Kanaan itu rajanya itu Raja Yabian. Itu adik-adik bisa lihat, maaf bukan Raja Yabian tapi Raja Yabin, itu bisa lihat di ayatnya yang kedua. Jadi pada saat itu adik-adik, ini bangsa Israel itu ini sangat menderita akibat penjajahan dan penindasan dari bangsa Kanaan. Nah, adik-adik kalau misalnya bingung apa itu penjajahan, jadi pada zaman dahulu itu bangsa-bangsa itu biasanya sering berperang. Jadi kalau dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, bangsa Israel dengan bangsa Kanaan pada waktu itu perang. Nah, bangsa Israel ini kalah dari bangsa Kanaan. Nah, karena dia kalah dari bangsa Kanaan, jadi segala sesuatu milik dari bangsa Israel pada waktu itu jadi milik bangsa Kanaan. Jadi mulai dari rumah, tanah, harta benda, bahkan orang-orang Israel pun jadi milik bangsa Kanaan. Jadi makanya pada saat itu bangsa Israel benar-benar menderita karena selain ini rumahnya diambil, tanahnya diambil, mereka juga dijadikan budak begitu. Namanya budak itu kerjanya hanya bekerja setiap hari begitu. Pokoknya tuannya suruh apa, dia hanya urus kerja sah. Pokoknya siang malam kerja. Dan kalau misalnya ini dongson menurut begitu, nanti dong dihukum. Hukumannya itu bisa seperti dicambuk atau dipukuli begitu. Jadi pada saat itu benar-benar penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu sangat hebat begitu. Nah, kemudian adik-adik, setelah 20 tahun lamanya bangsa Israel dijajah dan ditindas oleh bangsa Kanaan, akhirnya mereka sadar, ini kayaknya karena kotong sudah berbuat dosa, karena kotong sudah melanggar dari hukum Tuhan. Akhirnya dong berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dan dong juga meminta tolong kepada Tuhan begitu, supaya bantu mereka agar bisa ini terbebas dari bangsa Kanaan. Nah, pada saat mereka berdoa, akhirnya Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan menjawabnya dengan ini berfirman kepada Deborah untuk memimpin perang melawan bangsa Kanaan. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Kanaan ini termaksud bangsa yang sangat kuat begitu. Diceritakan di situ bangsa Kanaan ini memiliki 900 kereta besi. Nah, adik-adik pada zaman dahulu kalau misalnya orang perang itu kalau pakai kereta besi itu termaksud ini bangsa yang sangat kuat. Zaman dahulu bukan sama kayak zaman sekarang. Kalau misalnya perang, adik-adik lihat ada tank, ada pesawat tempur, ada pistol, itu sonde. Kalau zaman dahulu kalau misalnya sebuah bangsa itu memiliki ini kereta besi itu termaksud kuat. Jadi selama 20 tahun disiksa, bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut kepada bangsa Kanaan pada waktu itu. Tapi karena firman Tuhan kepada Deborah, akhirnya mereka pun berani untuk berperang. Nah, Deborah ini setelah mendapatkan firman dari Tuhan untuk pergi memimpin perang, dia meminta bantuan dari temannya yang bernama Barak. Jadi Barak ini merupakan sahabat atau teman dari Deborah. Nah, Barak ini asalnya dari Kedes, dari suku Naftali. Nah, kalau adik-adik bingung suku Naftali itu maksudnya apa? Kayak misalnya kalau sekarang itu kayak ada suku Rote, suku Alor, suku Flores, nah begitu juga. Di bangsa Israel pada zaman dahulu, dong juga terbagi atas suku-suku. Dan salah satu suku ini suku Naftali. Jadi Barak ini berasal dari suku Naftali. Nah, adik-adik dengan bantuan dari Barak ini akhirnya
Deborah dan Barak pun memimpin ini pasukan dari bangsa Israel dan mereka pergi berperang melawan bangsa Kanaan. Nah, mereka pergi berperang membawa 10.000 orang Israel itu berasal dari Bani atau suku Sebulon dan suku Naftali. Ya. Jadi dong dua berperang dengan 10.000 orang Israel yang berasal dari suku Sebulon dan suku Naftali. Kemudian dong pergi berperang ini melawan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Sisera. Sisera ini merupakan panglima perang dari bangsa Kanaan sendiri. Jadi kalau panglima perang itu orang yang memimpin perang di barisan terdepan. Jadi kalau misalnya ada perang begitu, panglima tuh biasanya paling depan begitu. Dan panglima dari bangsa Kanaan ini namanya Sisera. Nah, peperangan antara bangsa Kanaan dan bangsa Israel ini terjadi di Sungai Kison, adik-adik. Seperti yang Kakak Rifan sudah jelaskan tadi, bangsa Kanaan ini sangat kuat karena memiliki 900 kereta besi dan juga tentara yang sangat banyak begitu. Tapi karena Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan memberkati Deborah, Barak dan orang Israel dalam perang, akhirnya mereka bisa memenangkan perang selama 20 tahun mereka ditindas, akhirnya mereka pun bisa terbebas dari bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, ceritanya cukup sampai di situ. Sebenarnya masih panjang. Cuma kalau misalnya adik-adik mau baca lagi sampai ayat 24, boleh. Jadi yang Kakak Rifan mau bahas di sini, Kotong akan sama-sama belajar dari tokoh Deborah dan Barak. Nah, kira-kira adik-adik kenapa sampai ini Deborah dan Barak nih sampai berani untuk pimpin ini bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan yang sangat kuat. Padahal kalau bisa dibilang itu Deborah itu seorang perempuan, adik-adik. Jadi Deborah ini merupakan hakim perempuan pertama dan satu-satunya di bangsa Israel begitu. Sungguh luar biasa begitu, dia mau berperang melawan bangsa Kanaan. Nah, itu semua karena dia punya kecintaan kepada dia punya bangsa begitu. Jadi seperti Deborah, adik-adik, Kakak Rifan berharap adik-adik yang di rumah juga punya kecintaan terhadap bangsa. Nah, kalau misalnya omong bangsa, adik-adik tahu kesana, kotompung adik-adik, Kakak Rifan, adik-adik semua yang di rumah tahu kesana kotompung bangsa namanya bangsa apa? Kotompung bangsa namanya bangsa Indonesia, adik-adik. Dan kotompung bangsa Indonesia juga sama seperti ini bangsa Israel. Dulu juga pernah dijajah oleh bangsa lain. Jadi bangsa Indonesia juga dulu sangat menderita adik-adik karena dijajah oleh bangsa lain. Sama seperti bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan pada waktu itu. Jadi adik-adik harus bersyukur karena kalau misalnya adik-adik hidup pada zaman dahulu, berartinya adik-adik hidup dalam masa penjajahan. Seperti yang Kakak Rifan sudah jelaskan tadi, masa penjajahan itu sangat tidak enak adik-adik karena adik-adik akan merasakan menderita, kemudian disiksa, kemudian dijadikan budak. Bukan sama sekarang adik-adik bisa lari keliling mau mana pun terserah begitu. Kalau misalnya pada zaman penjajahan begitu, adik-adik tidak diperbolehkan untuk ini bebas begitu. Semuanya diatur dan adik-adik punya kerja tuh hanya urus kerja untuk bangsa lain begitu. Bahkan kadang juga tidak diberi makan. Sungguh sangat menyedihkan kalau misalnya pada zaman dahulu saat masa penjajahan. Jadi seperti yang Kakak Rifan sudah beritahu tadi bahwa Deborah itu sangat mencintai bangsanya. Karena dia begitu mencintai bangsanya, ketika Tuhan ini memberitakan firman kepada dia untuk menyuruh dia memimpin bangsa Israel melawan bangsa Kanaan, dia tidak menolak sedikit pun. Dia bahkan sampai meminta bantuan Barak untuk pergi berperang bersama-sama dengan dia tanpa gentar. Adik-adik coba bayangkan ini perempuan, seorang perempuan. Dia berani demi untuk ini membebaskan dia pembangsa dari penderitaan,
Dia rela berkorban untuk dia punya bangsa. Nah, ini yang perlu kotong pelajari dari Deborah dan Barak. Bahwa kotong harus mencintai kotong pun bangsa Indonesia. Mungkin adik-adik di rumah bilang, Sonde kak, beta nih kayaknya lebih senang jadi orang Korea saka. Soalnya senang nonton film Korea, dong di sana juga cantik, ganteng. Jadi kayaknya lebih sayang dengan bangsa Korea saka. Atau kayaknya beta nih ini pungli dan ini kayaknya cocok dengan bahasa Inggris saka. Jadi kalau menyelaku bahasa Inggris nih lancar. Jadi kayaknya lebih sayang bangsa Inggris saka daripada bangsa Indonesia. Son boleh ya adik-adik. Bagaimanapun ini kotong tanah kelahiran, ini di mana kotong dibesarkan. Jadi kalau bisa dibilang ini sama kayak kotong rumah sendiri. Nah, dan orang-orang sebangsa kotong ini yang sama-sama bangsa Indonesia itu kotong saudara, kotong keluarga. Bagaimanapun mau baik buruk, kotong harus tetap sayang kepada kotong bangsa. Nah, rasa sayang kepada kotong bangsa ini bukan hanya kotong bilang be sayang dengan bangsa begitu, be sayang dengan bangsa Indonesia begitu, tapi harus ada wujudnya, harus ada perbuatannya. Kayak ke Deborah dan Barak, iya dia sayang kepada dia bangsa, tapi wujudnya apa? Dia wujud itu dia rela berkorban untuk membebaskan dia bangsa dari penderitaan. Nah, kalau zaman sekarang Kakak Rifan bukan suruh adik-adik untuk pergi berperang ya. Jadi kalau misalnya dapat lihat orang asing di luar, nah adik-adik pi lempar kok atau pi aniaya sendiri karena kira dia penjajah, bukan. Jadi adik-adik wujud dari kotong cinta kepada kotong bangsa Indonesia yang pertama itu kotong harus rajin belajar. Kenapa kalau ini kotong cinta dan kotong bangsa, kotong harus rajin belajar? Itu penting adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik yang sekarang ini kan nanti akan tumbuh dewasa terus punya pekerjaan. Misalnya pasti adik-adik ada yang cita-cita jadi dokter, ada jadi guru, ada yang mau jadi tentara, polisi. Nah, bagaimana kalau misalnya adik-adik sudah belajar terus adik-adik mau jadi dokter, mau jadi polisi, tiba-tiba misalnya adik-adik mau jadi dokter nih. Terus ada pasien datang, terus adik-adik kasih obat salah begitu. Itu kan son baik tuh begitu. Kemudian kalau misalnya ada penjahat, terus adik-adik karena misalnya ini latihan untuk kayak misalnya jadi polisi begitu, adik-adik bisa tangkap penjahat salah begitu. Jadi kalau misalnya adik-adik mau cinta kepada adik-adik punya bangsa, adik-adik mau melindungi adik-adik punya bangsa, hal yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah belajar, memperkaya diri dengan ilmu begitu. Nah, kalau misalnya adik-adik besar, jadi dokter yang hebat, jadi polisi yang hebat, jadi guru yang hebat, itu pasti negara juga, kotong negara pasti akan maju begitu. Nanti orang luar dong lihat, bangsa Indonesia ini punya dokter yang hebat-hebat tuh, semua penyakit bisa ini dong sembuhkan begitu. Bangsa kalau ini teroris mau datang serang, kotong juga takut karena adik-adik tentara yang kuat begitu, yang pintar begitu, jadi orang cuma mau datang serang takut begitu. Jadi perlu untuk mengasah diri lewat rajin belajar. Kemudian adik-adik kalau misalnya ada bakat, misalnya bakat menyanyi, ini bakat berolahraga begitu, jangan lupa untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Kenapa adik-adik? Misalnya adik-adik punya bakat ini berolahraga begitu, kemudian adik-adik ikut lomba sampai di luar negeri, itu bisa mengharumkan nama bangsa begitu. Jadi adik-adik jangan takut kalau misalnya punya bakat begitu, bukan punya bakat menyanyi begitu, harus dikembangkan, harus diasah begitu. Karena dengan tidak langsung adik-adik nantinya bisa mengharumkan kotong punya bangsa begitu. Kemudian yang kedua yang dapat kotong lakukan untuk mewujudkan kotong rasa cinta kepada kotong punya bangsa itu, kotong harus mentaati peraturan yang ada. Nah, namanya peraturan di mana-mana pasti ada ya adik-adik, mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja, pasti ada aturannya. Nah, yang aturan yang paling biasa itu adalah membuang sampah. Ini yang paling bahaya tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya adik buang sampah sembarangan,
kemudian nanti bisa terjadi banjir begitu, sama kayak di Jakarta sana, di Jawa sana begitu. Kalau misalnya adik-adik sonde membuang sampah pada tempatnya begitu, bisa jadi bisa lingkungan bisa kotor, kemudian bisa jadi banjir begitu. Nah, kalau misalnya lingkungan sudah kotor itu penyakit banyak, dan akhirnya penyakit tersebut bisa menyebar ke sekitar begitu. Jadi penting kotong mentaati peraturan, salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Itu hal kecil yang harus kotong lakukan dalam kotong kehidupan. Karena kotong sayang kepada kotong bangsa, kotong so mau kotong punya ini sanak saudara dong sakit. Hal yang pertama yang harus kotong lakukan adalah kotong harus menjaga kebersihan begitu. Kemudian yang kedua, kotong harus menjaga kenyamanan dari lingkungan sekitar. Kayak misalnya kalau misalnya ada orang baku pukul di jalan, terus adik-adik juga ikut piko, baku pukul di jalan, itu son boleh adik-adik. Itu sama saja adik-adik juga jadi penjajah begitu. Jadi kalau misalnya ada baku pukul di jalan, adik-adik son boleh ikut Untuk adik-adik yang remaja dong nih, yang kayak tawuran-tawuran begitu son boleh adik-adik, itu karena bisa merusak ini kotong punya ini semangat persatuan berbangsa dengan negara begitu. Jadi kotong kalau misalnya ikut tawuran begitu tuh, itu bisa memecah belah kotong pun bangsa begitu. Jadi son boleh kotong harus tiru dengan ini Deborah dan Barak yang pada saat itu dong bertindak tuh bukan sembarangan adik-adik, maksudnya serang-serang tapi dong bertindak itu karena Tuhan yang memerintahkan begitu. Jadi adik-adik jangan salah tangkap kok. Kalau misalnya ada tawuran, ini kayaknya Tuhan yang ini perintahkan supaya kotong ikut supaya kotong gabung supaya sama kayak Deborah dan Barak ini mengalahkan penjahat. Begitu adik-adik. Jason boleh ya adik-adik, kotong sonde boleh ini ikut dalam tawuran semacam itu. Kemudian menjaga kenyamanan dari kotong lingkungan juga, kotong sonde boleh baribut kok ganggu tetangga begitu. Kayak balempar diseng dong begitu tuh. Itu son boleh adik-adik. Itu bisa mengganggu orang lain begitu. Jadi namanya kalau cinta bangsa berartinya kotong harus cinta dengan kotong orang-orang di sekeliling begitu. Kemana kotong mau cinta dengan orang kalau kotong bikin orang tetangga dong marah setiap hari, kotong lempar dong per rumah, son boleh seperti begitu. Kemudian hal yang berikut yang perlu kotong wujudkan sebagai kotong pewujud cinta kepada kotong bangsa itu, kotong harus saling membantu orang lain adik-adik. Jadi seperti Deborah dan Barak pada saat itu dong membantu bangsa Israel untuk bebas dari penjajahan dari bangsa Kanaan. Jadi kotong punya wujud cinta kepada kotong punya bangsa itu, kotong harus saling membantu begitu. Jadi kotong saling membantu ini bukan hanya kotong ikut berperang sama kayak Deborah dan Barak, bukan, tapi saling membantu ini seperti kalau misalnya kotong punya saudara, teman ada dalam kesusahan begitu, kotong harus saling membantu begitu. Jadi penderitaan masa kini ini bukan hanya karena lu dapat pukul, lu dapat ini caci maki dari orang lain, bukan hanya sekedar itu saja penderitaan masa kini, tapi kayak misalnya teman-teman yang ada kesusahan, yang sudah ada makan, kayak begitu-begitu, kotong perlu membantunya begitu adik-adik, supaya kotong bisa mewujudkan rasa cinta kepada tanah air. Nah adik-adik, tadi kami ini singgung kalau tanggal 17 nanti kotong akan sama-sama ini merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu adik-adik, ini pada hari Senin nanti Kakak Rifan mau adik-adik ajak orang tua yang di rumah, mari kotong sama-sama mendoakan kotong bangsa yang dalam kondisi corona saat ini adik-adik. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu saat mereka dijajah, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun menjawab. Sama seperti itu adik-adik. Kotong punya bangsa sekarang ini sedang mengalami krisis kesehatan karena corona ini adik-adik, karena banyak orang yang mati begitu. Jadi mari saat ini hari Senin nanti saat ulang tahun kemerdekaan, mari kotong sama-sama mendoakan kotong saudara-saudara, kotong mendoakan kotong punya bangsa agar
bisa terbebas dari ini corona, sama seperti bangsa Israel yang akhirnya terbebas dari bangsa Kanaan. Jadi itu kotong punya firman pada hari ini, kiranya kotong menjadi ini anak Indonesia yang selalu cinta kepada kotong punya bangsa dan negara, dan tidak lupa kotong selalu mengandalkan Tuhan dalam kotong kehidupan hari lepas hari. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sampai di kita penghujung sekolah minggu. Tadi kita sudah dengar firman, kita sudah menyanyi puji Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa mengakhiri kita pun sekolah minggu hari ini. Satu pesan dari kami Min dan kakak-kakak yang ada di sini adalah adik-adik tetap jaga kesehatan dan jangan lupa walaupun di rumah tetap harus rajin belajar juga sekolah minggu. Mari adik-adik kita semua tenang, Kakak Rifan akan pimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan sekolah minggu kami pada hari yang ini ya Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Indonesia ya Tuhan, yang pada masa depan kami ya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang berguna ya Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami ya Tuhan, dan Engkau pimpin sertai kami ya Tuhan pada minggu yang akan datang ya Tuhan, pada sekolah minggu kami selanjutnya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mengakhiri kita sekolah minggu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Rukun Cinta. Jangan lupa tepuk tangan adik-adik. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan.